Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Cerita Nina Bobo. Seperti biasa ya, pada segmen Cerita Nina Bobo kali ini hadir rada malaman dikit lah untuk menemani teman-teman yang mungkin pada jam segini masih belum bisa tidur. Jadi saya akan bacakan sebuah kisah mistis, dan kali ini lagi-lagi cerita yang dibagikan oleh Bang Doni Permana tentang pengalamannya ketika membantu membuka sebuah restoran Padang di daerah Bandung, yang ternyata gedung restoran itu bermasalah ya, sehingga membuat omset restoran pada waktu pertama kali dibuka itu gak terlalu besar karena ada hal yang aneh yang orang-orang lihat di sekitar restoran itu. Nah, langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum teman-teman Ada Apa Gerangan. Kembali dengan saya Doni Permana, berbagi cerita di channel kesayangan kalian. Semoga tidak bosan ya mendengar nama saya. Kali ini saya akan bercerita pengalaman mistis ketika diminta membantu buka restoran Padang baru yang ada di kota Bandung. Awalnya, siang itu, salah satu kenalan saya yang bernama Pak Asril menelpon saya yang sedang bekerja. Halo Don, sekarang posisi lagi di mana nih? Di Karawang Pak, ada apa ya? Ini, Bapak lagi di Bandung. Ada investor yang ingin buka restoran di sana. Bapak kurang orang buat di dapur dan di bagian pelayanan. Bisa bantu Bapak nggak buat kerja di sini? Ucap Pak Asril menjelaskan tujuannya menelponku. Saya kan lagi kerja di Karawang Pak, belum gajian pula. Udah, bantuin Bapak aja di sini. Untuk masalah belum gajian, Bapak bilang dulu ke investornya ya, buat gantiin gaji kamu di sana. Tapi kamu kerja di sini bantu Bapak, gimana? Dan usahain bawa 4 orang ya. Gak apa-apalah, belum pengalaman juga. Oh, ya sudah Pak. Nanti kalau uangnya masuk, saya langsung pulang. Saya usahakan bawa orang, jawabku. Oke, ucap Pak Asril sambil menutup teleponnya. Dan benar saja, tidak lama ada SMS di HP-ku. Uang sudah ditransfer ke rekening ya. Saya pun dari itu juga pamit ke manajer restoran dan langsung pulang ke Cianjur untuk mencari orang yang mau ikut bekerja. Setelah sampai di Cianjur, saya mengajak ketiga sahabat saya yang bernama Angga, Yusuf, dan Rana. Singkat cerita, kami berangkat ke Bandung menggunakan angkutan umum dan sampai di Terminal Lewi Panjang. Sesampainya di sana, kami dijemput oleh Pak Asril. Sehat Don, ucap Pak Asril sambil menjabat tanganku. Sehat Pak, ini kenalin 3 orang yang saya bawa, ucapku sambil mengenalkan ketiga sahabatku. Dan kami pun langsung berangkat ke gedung restoran yang akan dibuka. Tidak membutuhkan waktu lama dari Terminal Lewi Panjang, kami sampai di sebuah bangunan, dan di sana sudah ada pekerja lainnya. Ketika kami sampai di depan parkiran restoran, perasaan saya sudah tidak enak, seperti ada hawa negatif di tempat tersebut. Bismillah, ucapku dalam hati ketika turun dari mobil, sambil menutup mata sejenak. Bangunan restoran terlihat sangat klasik, dengan cat warna kuning untuk menambah kecerahan bangunan. Langsung kami bergabung dengan pekerja lainnya, sambil memperkenalkan diri. Di hari itu kami langsung bekerja mempersiapkan acara pembukaan restoran yang rencananya akan dilaksanakan besok pagi. Saya langsung menuju ke dapur untuk melihat perlengkapan masaknya, takut ada yang kurang. Tetapi ketika mau memasuki pintu dapur yang berada di belakang restoran, kok pengap banget ya? Ini dapur kayak banyak orang yang lagi kumpul, bisikku dalam hati ketika pintu dapur dibuka. Assalamualaikum. Wana wani wauh, tewana tewani tewauh, sir geni sir angin sir siak.
Sir Aing, Sima Aing, Sima Maung, Sang Ratu Nur Putih, Bumi Mengah, Banyu Mingkem, Ah Mingkem ulah ganggu ulah hianat, abdi wargi pribumi. Ucapku memberi salam walau tidak ada orang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah ucapan salam bahasa Sunda kuno ke tempat angker yang baru dikunjungi. Dan hal itu didapat dari orang tuaku. Seketika setelah itu, terdengar suara-suara teriakan, tangisan, dan suara orang tertawa. Padahal hari masih siang, tapi mereka sudah menunjukkan eksistensi yang sontak membuat orang-orang di ruangan depan yang ikut mendengar langsung menuju ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. "Ada apa, Don? Barusan Bapak dengar sesuatu?" tanya Pak Asril. "Angin kali, Pak, salah dengar," ucapku karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Soalnya banyak pekerja lain yang datang ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Tidak ingin berlama-lama mengurusi kejadian aneh tadi, saya pun melanjutkan pekerjaan dengan mengecek semua perlengkapan masak. Apakah ada yang kurang? Dan memang ada beberapa yang belum ada. Segera saya menuliskan apa saja peralatan yang kurang, kemudian saya serahkan kepada Pak Asril. "Pak, ini peralatan yang kurang di dapur. Saya udah menulisnya," ucapku. "Oh, iya, ayo kita beli sekarang. Sekalian beli perlengkapan yang kurang lainnya," jawab Pak Asril. Dan langsung kami berdua naik ke mobil untuk membeli peralatan yang kurang. Di tengah perjalanan, saya bertanya kepada Pak Asril, "Pak, udah berapa lama bangunannya kosong?" Ketika saya masuk, sepertinya ada hawa negatif, tanyaku pada Pak Asril. "Ya, kurang lebih 5 tahunan lah. Dulunya sama, bekas rumah makan, tapi bangkrut. Sekarang baru selesai direnovasi oleh investor," jawab Pak Asril. "Udah didoain belum? Ngundang warga buat syukuran sebelum kita buka?" tanyaku. "Belum. Rencananya ngundang anak yatim di salah satu panti asuhan besok pagi," jawab Pak Asril. "Pantesan aja, Pak, kalau gitu mah," ucapku. "Udah, kita optimis aja. Kita pasti sukses menjalankan restorannya." Dan kami pun membeli perlengkapan yang kurang, lalu balik lagi ke restoran setelah semuanya terbeli. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika sampai di restoran lagi. "Pak, kita tidurnya di mana? Masa di sini?" tanyaku. "Oh, itu. Di lantai 2 tuh. Udah disediakan kamar kosong. Maaf, Bapak lupa. Kalian berempat tidur di sana ya. Cuman kamarnya belum dibersihkan dan lampunya masih mati. Ini, bawa lampunya. Tadi Bapak juga udah beli," ucap Pak Asril. Saya dan ketiga sahabatku langsung menuju ke kamar yang ada di lantai 2. Dan ketika pintu kamar dibuka, di sana ternyata ada satu sosok hitam yang berada di pojok kamar. Terlihat karena tersinari lampu luar kamar. Sosok itu kemudian terbang keluar kamar menjadi asap hitam. "Aduh, bakal seru ini, Don," ucap Rana yang memang bisa melihatnya. "Kenapa harus mistis sih tiap bepergian sama kalian?" ucap Angga. "Tadi kayak ada sosok hitam di pojok kamar. Apa saya yang salah lihat ya?" ucap Yusuf bertanya-tanya. "Itu tadi namanya setan, Suf," ucap Angga yang sok-sokan menakuti Yusuf. "Berisik kamu, Angga," kata Yusuf kesal. Angga, ambil kursi di bawah Gi, buat masang lampu yang mati," pinta Rana kepada Angga. Angga pun menurut untuk mengambil kursi di lantai bawah. Ketika Angga turun ke lantai bawah, tidak lama dia balik lagi membawa kursi. Don, cewek yang kerja berapa orang sih? Tapi di ruangan bikin jus kok ada 3 cewek?" tanya Angga tiba-tiba. "Kayaknya bukan manusia itu deh. Banyakin doa aja. Di sini hawanya negatif. Cepet gantian mandi. Habis itu kita ngaji Yasin dulu di kamar ya," jawabku setelah kamar kami bereskan. Yusuf dan Angga saling tatap sambil menelan ludah. "Kok hantu, Don?" tanya Yusuf gelagapan. "Karena cewek yang kerja di sini 2 orang. Terus satu lagi siapa kalau bukan hantu?" jawab Rana. Kami pun bergantian mandi. Pertama saya dan Rana,
lalu Angga, dan yang terakhir mandi adalah Yusuf. Ketika Rana mandi, dia langsung bertanya pada saya, "Don, air kerannya kayak darah, tapi tubuh saya nggak berdarah kan? Mandi pakai air itu?" tanya Rana di kamar setelah mandi. "Nggak ada bekas darah, Ran. Orang tadi bersih kok airnya, nggak ada air darah," jawabku. Hal yang sama terjadi pada Yusuf. "Don, airnya kayak comberan, hitam pekat. Saya jadi nggak mandi nih. Lihat aja ke toilet," ucap Yusuf laporan ke kamar kepadaku. Benar saja, ketika saya mengecek airnya, berwarna hitam pekat, kayak air comberan. Lalu langsung kulaporkan kepada Pak Asril. "Pak, airnya..." "Iya, Bapak tahu. Besok pakai air ledeng dulu aja. Biar masak sama mandinya kita beli dulu," jawab Pak Asril. "Mungkin torennya kotor kali, Pak. Udah lama juga kan gak pernah dibersihin," ucap pekerja yang lain. "Iya bener, Pak, kotor kali," ucap pekerja yang satunya lagi. "Besok kalian berdua bersihin toren ya. Sekarang kalian semua istirahat dulu," pinta Pak Asril. Jam waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Kami berempat pun memulai pengajian dan membaca berbagai sholawat. Tiba-tiba terdengar sangat jelas sekali suara tangisan di kamar sebelah. Kamar itu kosong. Di sana hanya ada toren penyimpanan air dari sumur. "Suf, coba lihat di kamar sebelah. Keren loh pastinya," ucap Angga. "Apaan sih, Angga? Lihat aja sendiri kalau berani," kata Yusuf tak terima. "Penakut amat sih, Suf," ucap Angga sambil keluar kamar. Sok-sokan berani sambil membuka pintu kamar sebelah karena tidak dikunci. Tidak lama kemudian Angga balik lagi dengan wajah yang sangat pucat pasi. Dia langsung duduk di samping Rana tanpa mengucap sepatah kata pun. "Lihat apa, Angga?" tanyaku. "Kamu suruh pergi sana. Kalau enggak, sekarang juga saya pulang ke rumah. Gak jadi kerja di sini," ucap Angga terbata-bata. "Ah, mental tempe, sok-sokan berani," kata Rana sambil bangun untuk mengecek ke kamar sebelah. Terdengar suara pintu kamar sebelah dibuka oleh Rana. "Don, sini Don," teriak Rana. Dan ketika saya mengecek ke kamar sebelah, ada penampakan satu sosok pocong berkulit wajah sangat hitam pekat. Matanya merah melotot ke arah kami berdua. "Udah, tutup lagi pintunya, Ran," ucapku pada Rana. Pintu kamar kami tutup lagi, dan kami berdua balik lagi ke kamar kami. "Udah gak ada, lihat aja sendiri," ucap Rana pada Angga. "Sekarang kita tidur, besok pagi kita harus kerja. Besok acara syukuran restoran sama anak yatim," kataku. Ran, besok kamu kerja siapkan minuman ya. Dan setelah buka, kamu kerjanya bagian minuman. Yusuf sama Angga kerja bagian pelayan ya. Jangan bilang gak bisa, nanti tak ajarin sama Pak Asril," ucapku sebelum tidur kepada ketiga sahabatku. Singkat cerita, subuh pun tiba. Ternyata banyak yang sudah bangun. Setelah selesai sholat subuh, saya pun pergi ke dapur untuk memasak. Dan ketika dicek lagi keran airnya sudah berubah menjadi bening, tidak seperti semalam. Di restoran tersebut, saya masak tidak sendiri, tapi ada satu orang Padang dan satu orang Cipanas yang sudah biasa masak di restoran Padang. Setelah masak selesai, benar saja, datang banyak anak yatim yang telah diundang sebelumnya untuk mendoakan restoran agar diberikan kelancaran ketika buka. Singkatnya, acara pun selesai dan kami semua kembali mempersiapkan untuk acara pembukaan besok hari, terutama tebar brosur, pasang baliho ke berbagai tempat. Singkat cerita, hari pun berganti. Berarti ini adalah hari pertama warung dibuka. Semua sudah siap, masakan sudah siap, dan papan nama bertuliskan tutup di depan pintu dibalikkan. Dengan ucapan bismillah, restoran dibuka kurang lebih pada jam 9 pagi. Namun anehnya, hingga sampai jam 2 siang, belum ada yang datang untuk makan di restoran. Tidak lama, investor datang bersama para tamu yang dibawanya. Mungkin relasinya, keluarga, atau juga mungkin sahabatnya. Mereka ada cukup banyak. Kami semua langsung sibuk melayani para tamu yang datang.
Tidak ada komplainan dari masakan ataupun pelayanan, serta kebersihan dari restoran. Mereka semua puas katanya. Setelah beres makan, investor pun pulang, dan para tamu yang dibawa juga pulang. Warung kembali sepi pembeli. Dari pagi sampai jam 3 sore, belum ada pembeli yang datang untuk makan. Hujan pun turun sangat deras sore itu. Kurang lebih jam 5 sore, hingga ada beberapa pengendara motor yang ikut berteduh di depan warung. Pak Asril yang melihat hal itu lalu menjumpai mereka untuk menyuruh mereka masuk. "Pak, Bu, di dalam saja berteduhnya," ucap Pak Asril. "Oh, iya maaf, saya kira nggak ada orang. Numpang berteduh ya Pak," ucap salah satu pengendara motor setengah kaget karena ada yang menegurnya. "Nggak ada orang gimana? Kalian kan di depan restoran. Ini pintunya terbuka lebar dan banyak pelayan di dalam. Terlihat juga dari luar, di dalam banyak orang kok," ucap Pak Asril. "Oh iya, maaf, saya baru sadar," kata pengendara motor sambil menggaruk kepalanya karena keheranan. Dan semua yang berteduh pun masuk ke dalam. Ada sekitar 10 orang dan semuanya makan di restoran. Sambutan yang sangat hangat oleh para pelayan karena mereka adalah tamu spesial yang ditunggu dari pagi. Singkat cerita, mereka semua pulang karena hujan sudah reda. Dan setelah mereka pergi, tidak ada tamu lagi yang datang untuk makan. "Pak, kayaknya ada yang gak bener di restoran ini. Masa dari pagi cuma layanin 10 pembeli dan tamu yang dibawa sama bos? Gak bener ini," ucapku pada Pak Asril di meja makan. "Iya, Bapak juga heran Don," jawab Pak Asril. "Biasanya ya Pak, di warung yang baru buka itu selalu ramai. Lah ini kok begini ya Pak? Saya waktu di Sulawesi Tengah, omsetnya itu 40 juta sehari Pak. Di Belitung itu 20 juta. Dan kemarin di Karawang bisa sampai 25 juta sehari. Di sini dapat 1 juta juga enggak kayaknya Pak," ucapku lagi. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi tidak ada pembeli yang datang lagi. Dan jam 10 pun restoran ditutup. Semua pekerja balik lagi ke kamar masing-masing. "Don, restorannya kok sepi pembeli ya?" ucap Angga bertanya-tanya. "Iya, kok sepi banget ya?" tanya Rana. "Brosur sama baliho juga belum banyak yang baca kali, jadi belum pada tahu kalau ada restoran baru di sini," jawabku yang diplomatis. Yusuf mana enggak?" tanyaku mencoba mencari Yusuf. "Tahu tuh, tadi sih katanya mau sholat isya dulu di musola. Tapi kok lama ya? Ini udah mau jam 11, ucap Angga. Saya dan Rana pun turun untuk melihat Yusuf yang sholat di musola yang ada di lantai bawah. Itu si Yusuf kenapa sujud kayak begitu? Kakinya gemetaran lagi. Tangannya bukan ke sajadah malah nutup muka, ucap Rana sambil tertawa cekikikan. Saya dan Rana pun masuk ke dalam musola untuk melihat lebih dekat Yusuf sedang apa. Takut dia masuk aliran sesat. Lawang sujud tangan nutup muka dan kaki gemetaran. "Suf," ucapku sambil menepuk pundaknya. "Pocong, wajahnya hitam," ucap Yusuf sambil menangis dan memelukku. Cup, anak mama, kasihan banget sampai nangis," ledek Rana. "Tadi ada pocong di depan pintu luar musola, Don," ucap Yusuf sambil menangis. "Udah gak ada. Beres belum sholatnya?" tanyaku. "Udah beres, Don." Kami bertiga lalu balik lagi ke kamar dan langsung tidur, karena besok harus bangun subuh lagi untuk memasak. Saya skip ya, biar cepat tamatnya. Singkat cerita, selama 1 minggu, omset restoran di bawah 1 juta per harinya. Stres dong kami semua. Malahan yang kerja banyak yang pulang lagi ke rumah. Mereka pada pulang karena sadar mau kebagian gaji berapa kalau sistemnya bagi hasil. Saya kemudian berkomunikasi dengan Pak Asril. "Pak, gimana sekarang? Padahal semua cara telah dilakukan. Promosi, tebar brosur dan pasang baliho ditempel di berbagai tempat," ucapku pada Pak Asril. "Iya nih, Bapak juga sangat aneh. Baru pertama kali kejadian seperti ini, Don. Restoran sangat sepi. Malahan Bapak tanya keluarga sekitar, katanya nggak lihat restoran buka. Yang mereka lihat rumah angkri yang terbengkalai," ucap Pak Asril heran. "Coba minta doa ke Pak Ustadz, Pak.
Barangkali ada yang nutup penglihatan yang mau beli kesini. Saranku, udah Don, bapak dan bos udah datangin Ustadz. Tapi lihat sendiri kan, pembeli masih sepi. Malahan setiap malam bapak suka melihat penampakan, ucap Pak Asril. Kirain saya aja Pak yang lihat. Pak, kalau misal nih ya, saya minta bantuan orang tua saya supaya main kesini gimana? Ucapku memberi saran. Bapak kamu bisa kan ya? Tanya Pak Asril. Nggak bisa Pak, tapi bapak pasti bantu kalau anaknya sedang kesulitan, ucapku. Bentar deh, saya telepon dulu bos ya, jawab Pak Asril. Setelah telepon pada bosnya, Pak Asril ngobrol lagi dengan saya di meja. Don, gini aja, bapak kamu bawa kesini aja. Untuk ongkos kesini dan pulang lagi ke rumah ditanggung bos katanya, ucap Pak Asril. Oke Pak, saya telepon orang tua saya dulu ya, ucapku sambil meninggalkan Pak Asril. Jam 10 restoran ditutup dan kami balik lagi ke kamar untuk tidur. Sebelum tidur saya berpesan kepada Rana. Ran, besok kamu pulang dulu ke Cianjur ya. Beritahu bapakku tentang semua yang terjadi di sini. Bilangin bos kita nyuruh datang ke sini. Ongkosnya besok ambil di kasir, ucapku pada Rana. Wih, bakal rame nih. Ya, besok saya pulang dulu ke Cianjur. Tapi nginep dulu semalam di sana ya, ucap Rana. Iya Ran, sehari aja di sana loh. Langsung balik lagi ke sini. Usahain bapakku ikut. Oke siap. Singkat cerita, keesokan harinya Rana pulang dan menginap 1 malam di Cianjur. Lalu kembali lagi ke Bandung bersama bapakku. Ketika turun dari angkot, Rana langsung masuk untuk memberitahu saya dan Pak Asril bahwa bapak ikut ke restoran. Saya dan Pak Asril pun langsung keluar restoran untuk menyuruh bapak masuk ke dalamnya, karena bapak terlihat masih berdiri di pinggir jalan. Don, coba sekarang kalian lihat dari sini, ucap bapakku tiba-tiba. Ketika saya melihat ke arah restoran, yang saya lihat adalah bangunan rumah yang berlumut dan banyak rumput liar yang menempel di dinding bangunan tersebut. Terlihat sangat angker. Ini saya nggak salah lihat kan Don? Tanya Pak Asril. Berarti dia juga melihat sama seperti yang saya lihat. Ayo masuk ke dalam, ucap bapakku. Takut saya Pak, ucap Pak Asril. Takutnya sama Allah saja Pak. Oh iya, kenalin, nama saya Dadan, bapaknya Doni. Bismillah aja nggak akan terjadi apa-apa, ucap bapak sambil memperkenalkan diri. Saya Asril Pak, salam kenal ya Pak. Maaf ini ganggu waktunya. Bapak jauh-jauh dari Cianjur untuk datang ke sini, ucap Pak Asril memberikan salam perkenalan. Saya datang ke sini karena anak saya dalam kesulitan. Orang tua mana yang tidak ingin membantu anaknya yang sedang dalam kesulitan Pak, ucap bapak. Benar Pak, kita semua di sini dalam masalah yang besar. Pantas saja warung sepi. Orang kayak rumah hantu begini, siapa yang mau beli dan masuk restoran, ucap Pak Asril. Sudah, tutup mata kalian berdua. Sebelum saya suruh buka, jangan dulu dibuka matanya ya, pinta bapakku. Kami berdua lalu menutup mata sejenak dan membuka mata lagi ketika dipinta dibuka oleh bapak. Loh, kok jadi bangunan yang sangat klasik? Sangat indah dipandang mata restorannya Pak. Gak seperti tadi mirip rumah hantu, ucap Pak Asril keheranan. Ayo ke dalam, makan dulu dan istirahat Pak, kata Pak Asril lagi. Kami bertiga masuk ke dalam restoran. Bapak kemudian istirahat di kamarku. Nanti malam saja ya Don didoainnya ketika sudah tutup. Gak perlu dijelasin lagi ya. Pak Asril, saya istirahat dulu ya, kata bapak pada Pak Asril. Kemudian tepat jam 12 malam, bapakku meminta semua pekerja restoran untuk melakukan doa bersama di ruang tengah. Saat melakukan doa bersama, terdengar sangat jelas betapa banyak jeritan oleh makhluk tanpa wujud. Selesai doa bersama, mungkin kurang lebih jam 1 malam, kami semua pun kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Bapak sama Angga mana Ran? Tanyaku menanyakan bapak yang belum ke kamar. Katanya tadi sih mau mindahin dulu pocongnya, dipindahin ke bambu haur kuning yang dibawa dari rumah,
Soalnya kalau nggak bawa dari rumah, susah nyari bambu kuningnya. Soalnya kan harus ada 3 baris warna hijau di bambu kuning tersebut, ucap Rana. Jadi kita nggak ngusir begitu saja. Dia itu warga asli sini. Pocong spesial itu minta rumah buat tempat tinggal. Tukeran katanya. Dia di bambu, sementara kita di restoran ini. Jelas Rana lagi. Kamu kok bisa tahu, Ran? Ucap Yusuf. Itu juga kata Bapak Doni, Sup. Mungkin kemarin pas di Cianjur, kontak batin dulu kali sama pocongnya. Ya, mudah-mudahan doanya diijabah Allah. Besok restoran ramai pembeli, ucapku. Amin, kata Yusuf dan Rana menjawabnya. Kami pun tidur, tidak menunggu Angga dan bapakku selesai dengan urusannya, memindahkan banyak hantu penghuni restoran. Singkatnya, subuh pun tiba. Saya dan semua orang bangun untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Masakan pun sudah siap pada jam 8 pagi. Dan semua pekerja sudah siap melayani jika ada tamu yang datang. Don, warung bukanya jam 8 lebih 5 menit 30 detik ya. Sekarang kamu ke depan pintu masuk. Jangan dulu dibuka sebelum waktunya pas. Ingat, jam 8 lebih 5 menit 30 detik, ucap bapakku memastikan. Saya hanya menurut tanpa banyak bertanya. Dan menunggu waktu pas sambil melihat jam tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika waktunya pas, aku mengucapkan doa dengan bismillah sambil membuka pintu masuk restoran. Suasana dan udaranya seperti sedang berada di puncak gunung ketika kubuka pintunya. Hawa yang sangat sejuk dan tenang dengan desiran aura angin positif yang masuk ke dalam restoran. Kekuatan doa yang dikabulkan oleh Tuhan saat itu. Belum 10 menit berselang, pelanggan pertama datang. Dan ketika jam 1 siang, semua masakan sudah ludes terjual. Saya dan yang lainnya harus memasak lagi. Dan sebelum maghrib sudah habis lagi, lalu masak lagi juga. Di hari itu omset meningkat drastis. Perkiraan saya mungkin penghasilan di hari itu ada lebih dari 15 juta. Dan yang membuat bahagia, besok ada pesanan nasi box 1.500 bungkus. Kemudian sudah ada yang pesan untuk 2 hari ke depan sebanyak 2.000 bungkus. Lalu catering di acara pernikahan untuk 1.000 orang. Semua pesanan dipesan ketika hari itu setelah bapakku datang. Sebenarnya, bos dan Pak Asril meminta untuk bapak tinggal beberapa hari lagi. Tapi bapak pulang di hari itu juga. Penghasilan per hari menjadi meningkat drastis. Dan semua penampakan yang kemarin kami lihat tidak menampakkan wujudnya lagi. Baik itu melalui tangisan, teriakan, serta semua aura negatif hilang dan warung menjadi ramai. Semua aura negatif dan keberadaan makhluk halus di sana ternyata adalah sisa-sisa dari ulah seseorang yang iri dan dengki atas kesuksesan restoran yang dibuka sebelumnya. Hingga akhirnya restoran itu bangkrut dan gedung ini terbengkalai kosong selama 5 tahun. Nah, itu dia satu cerita lagi yang dibagikan oleh Bang Doni Permana ketika bekerja di sebuah restoran di daerah Bandung, restoran Padang tepatnya. Jadi Bang Doni ini merupakan seorang koki ya, chef terutama spesialis masakan Minang atau Padang, yang saat ini di sela-sela waktunya menyempatkan menuliskan kisah-kisah yang dialaminya. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Doni. Kita tunggu lagi kiriman cerita dari Bang Doni. Kayaknya masih banyak ini ya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga dengan dibacakannya cerita ini, teman-teman sekalian bisa lebih mudah untuk tertidur pulas dan bisa bermimpi indah. Asal penampakan pocong tadi nggak kebayang dan sampai ke mimpi ya. Ya sudah, terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini, yang sudah like dan share video yang udah diupload ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian kalau belum tidur. Ya sudah, saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.
Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.